Jadi, HP Samsung ini memang masuk kategori legendary ya. Dan tentunya udah pasti masuk jenis flagship. HP yang ukurannya kecil mungil pada masanya. Kalau sekarang tuh udah susah nyari HP Samsung yang ukurannya mini gini. Mungkin Bro and Sis kesan pertamanya kalau lihat HP ini seneng. Ya, seneng aja gitu ngeliatinnya. Enak dipandang, terlihat cakep, compact, dan kesan mewahnya tetap ada. Jadi inilah HP Samsung Galaxy S4. HP ini dirilis tahun 2013. Memang udah agak lama, lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi kenapa aku penasaran untuk review HP ini di tahun 2024 sekarang? Karena itu tadi, cakep dan harganya sekarang yang udah murah banget. Cuma di bawah 500 ribuan. Walaupun udah pasti kondisi second. Tapi kita lihat aja gimana performanya kalau digunakan di saat sekarang ini guys. Ya, jadi ini aku dapetin beserta boxnya ya. Memang udah agak langka nyari HP yang satu ini. Tapi kalau Bro and Sis rajin cari di marketplace atau OLX, pasti aku yakin bisa dapetin kok. Nah, ini kita lihat boxnya guys, berwarna coklat. Aku suka dengan box-box Samsung zaman dulu. Warna coklatnya terbuat dari kayu-kayu gitu. Jadi kesannya environmental friendly atau dekat dengan alam gitu. Kalau dari bobotnya ini tidak terasa berat sama sekali ya. Maklum, HP kecil dan ini kayaknya juga tidak terdapat charger. Ya, ini kita lihat di bagian depan dan sampingnya terdapat tulisan Samsung Galaxy S4. Nah, dan ini juga ada keterangan boxnya terbuat dari kertas yang dapat didaur ulang. Jadi memang benar memperhatikan lingkungan sejak tahun 2013 yang lalu guys. Di bagian belakang ada spek dan juga highlight dari fitur-fitur utama HP ini. Di antaranya layar Super AMOLED pastinya. Oke, kita langsung unboxing aja guys. Iya, langsung kita ketemu dengan HP-nya. Ini dia HP-nya, ini yang berwarna putih ya. Beneran mungil dan terasa ringan. Oke, kita singkirkan dulu. Lalu di sini juga tidak tersedia charger ya. Gak ada masalah karena aku juga ada chargeran yang tipe micro USB. Dan di sini juga terdapat manual book yang cukup oke nih. Juga terbuat dari bahan kertas yang recyclable atau dapat didaur ulang. Oke, mantap. Kita kembali ke HP-nya. Ukuran layarnya ini cuma 5 inci dengan berat 130 gram dan ketebalan 7,9 mm saja. Memang terlihat kecil ini, di tanganku aja masih bisa ditutupin sampai nggak kelihatan saking kecilnya. Dan ringan juga pastinya, jadi gampang digenggam dan dibawa kemana-mana praktis saja. Kita lihat di bagian bawah ada port micro USB dan juga ada mikrofon. Lalu di bagian kanan ada tombol volume up and down, di bagian kiri ada tombol power, dan di bagian atas ada headphone jack, 3,5 mili dan juga antena. Serta ada sensor-sensor yang cukup komplit ya. Ada accelerometer, gyro proximity, dan lainnya. Lalu di bagian belakang ada logo tulisan Samsung, kamera utama 13 megapiksel dan LED flash, serta lubang speaker. Di bagian depan ada tombol home, kamera depan, earpiece, dan juga sensor-sensor lainnya. Material belakangnya terbuat dari plastik, framenya juga plastik, dan bahan bagian depannya terbuat dari kaca Gorilla Glass 3. Lah, terus masukin SIM cardnya gimana bang? Nah, untuk SIM card bisa dimasukkan lewat belakang. Jadi HP ini bisa dibuka di bagian belakangnya. Ini kita buka aja. Baterainya juga removable dan untuk slot SIM card sama kartu micro SD bisa dimasukkan lewat bagian belakang ini. Baterainya gampang dilepas pasang, jadi bisa diganti-ganti dan bisa dicas terpisah menggunakan casan kodok. Ada yang tahu casan kodok kayak gimana? Tulis di kolom komen ya. Oke, kita pasang lagi aja, kita tutup, dan sekarang kita hidupkan saja HP-nya. Kita lihat bagaimana, apakah menyala? Dan ternyata menyala guys. Ya, inilah tampilan utama dari Samsung Galaxy S4. Ini masih menggunakan TouchWiz UI, kita geser kanan kiri, masih terasa cukup ngebut dan lembut. Control centernya kita lihat di bagian atas ya, berwarna biru. Khas Samsung lama banget, Android lama. Tampilannya masih terasa ringan dan untuk softwarenya ini menggunakan Android 5 Lollipop guys. Android 5 ini cukup bandel pada masanya
dan bisa dibilang lumayan modern untuk penggunaan aplikasi-aplikasi di zaman sekarang. Dan terbukti, untuk aplikasi-aplikasi sekarang tuh masih bisa digunakan dengan baik. Mulai dari Facebook, WhatsApp, Netflix, Instagram, TikTok, dan lainnya. Untuk WhatsApp, ini full version dan resmi loh. Jadi bisa kita gunakan secara normal. Wah, mantap banget guys. Masih bisa WhatsAppan pakai HP ini, mulai dari chatan, teleponan, dan yang lainnya. Terus untuk Facebook bisa kita gunakan dengan lancar juga, baik Facebook biasa dan Marketplace. Tapi aku sarankan kalau ada versi Lite-nya, lebih baik kita install dan pakai yang versi Lite. Biar lebih ringan aja bro. Untuk Instagram juga oke, nggak ada masalah. Upload konten sosialita dan juga dipakai nonton Reels, lancar-lancar aja. Untuk TikTok juga sama, pakai TikTok Lite ini. Penggunaan datanya kecil dan lebih cepat dalam pemrosesan data. Scrolling ke bawah terus lancar, jarang nge-lag atau nge-freeze. Jadi kita masih bisa up to date terus lah dengan info-info terkini. Nah, tapi untuk YouTube sayangnya udah nggak bisa digunakan lagi guys. Dari YouTube-nya di sana memang udah nggak support lagi untuk HP ini. Meskipun begitu, jangan khawatir. Karena kita masih bisa menggunakan aplikasi GoTube. Aplikasi GoTube ini mirip-mirip dengan YouTube lah. Jadi kita bisa menonton video-video YouTube menggunakan aplikasi ini. Sama aja nggak ada bedanya. Video-video kesayangan teman-teman bisa ditonton dengan lancar. Termasuk juga video kita ini ya. Jadi untuk layarnya menggunakan layar Super AMOLED 5 inch, resolusi Full HD, dan aspek rasio 16:9. PPI density-nya 441. Siapa sih yang masih ragu dengan layar Super AMOLED? Kalau aku sih udah cukup puas. Warna hitamnya tajam, ditonton lama-lama bikin betah. Kecil-kecil cabai rawit lah layar yang satu ini. Ya, lanjut kita ke sektor kamera. Di belakang kamera utama 13 megapiksel f2.2 ada autofocus, LED flash, dan HDR. Kualitas kamera utamanya kalau untuk foto cukup oke, dengan catatan di indoor dengan cukup cahaya atau juga outdoor. Tapi memang kalau untuk suasana remang atau kurang terang, nggak bisa diandalkan kamera S4 ini. Sedangkan untuk video cukup oke di Full HD 30 fps. Lalu untuk kamera depan biasa aja di 2 megapiksel f2.4. Ya, itu tadi review dari Galaxy S4 di tahun 2024. HP yang satu ini memang layak disebut sebagai HP legend. Dengan bentuk dan desain yang cantik, bodi mungil, dan fitur yang melimpah. Serta masih bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari di saat sekarang. Seperti untuk komunikasi, WhatsApp, dan sosial media. Kelemahannya ya memang tidak cocok dipakai untuk gaming, dan softwarenya sudah tidak up to date lagi. Begitu bro and sis.